Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali di dalam suratul Kahfi ayat yang ke-20. Innahum, sesungguhnya mereka, iyazharu alaikum, jika mereka mengetahui terkait tentang kamu, yarjumukum, maka nanti mereka akan memberikan hukuman rajam. Kamu akan dilemparin batu. Yaktulukum, mereka akan membunuh kamu birrajmi, dengan rajam. Jadi ini pesan teman-temannya, kalau keluar nanti mau beli makanan, tolong jangan kasih informasi kepada siapapun siapa kita, di mana keberadaan kita. Takutnya kalau ada yang tahu, wah bahaya. Nanti kita bisa bunuh, kita bisa dirajam, atau dikenakan hukuman-hukuman yang lain. Itu menurut mereka Ashabul Kahfi yang tidak tahu bahwa mereka sebenarnya udah ratusan tahun di situ. Raja yang zalim pun sudah tidak ada. Sekarang udah dipimpin oleh raja yang muslim, yang adil. Nah begitu. Tapi ini kan mereka nggak tahu, sehingga mereka saling berpesan, ya sudah, kamu keluar cari makanan yang paling baik, yang halal buat kita makan, karena kita udah merasa lapar, bawa uang perak ini. Tapi ingat, jangan kasih tahu siapa-siapa terkait tentang keberadaan kita di gua ini. Itu yang dimaksud begitu. Innahum, sesungguhnya mereka, iyazharu, kalau mereka tahu tuh alaikum, terkait tentang keberadaan kamu, yarjumukum, nanti mereka akan menghukum kamu dengan merajam. Rajam itu hanya lemparin batu apa saudara? Nanti kita bisa dilemparin batu sampai mati. Tuh, makanya hati-hati, kamu rahasiakan keberadaan kita, posisi kita ada di mana. Tuh seperti itu. Au yu'idukum, atau mereka memaksa untuk mengembalikan kamu bimilatihim, dalam agama mereka. Atau mungkin aja nanti kita dipaksa supaya kita disuruh kembali ke agama mereka, suruh murtad. Kita kan agamanya agama tauhid, bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Nah nanti kalau dia tahu posisi kita, nah kita nanti bisa dipanggil, kemudian ditangkap, lalu kita dipaksa untuk kembali ke dalam agama mereka. Itu yang dikhawatirkan. Walan tuflihu idzan abada, walan tuflihu, dan kamu tidak akan bahagia. Izan, artinya izan ai in uttum fi milatihim, kalau kamu kembali ke dalam ajaran mereka, murtad, tinggalkan agama tauhid, agama Allah, nah maka kamu tidak akan merasa bahagia, selamat abada, selama-lamanya. Itu begitu. Jadi pemikiran mereka begitu. Wah bahaya kita kalau kita nanti dipaksa suruh murtad, tinggalkan agama tauhid, kemudian kita memeluk agama mereka. Wah ini bahaya, kita nggak akan hidup bahagia selama-lamanya. Lan tuflihu, kamu tidak akan bahagia. Karena yang membuat manusia itu bahagia, selamat dunia akhirat, ketika mereka memeluk agama tauhid, agama Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar kecuali Allah. Ini ajaran tauhid la ilaha illallah diajarkan sejak Nabi Adam, Pak. Sama. Jadi ajaran-ajaran Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ajaran sama, la ilaha illallah. Cuma kalau nanti zaman Nabi Adam ya Adam Rasulullah. Kalau zamannya Nabi Nuh, la ilaha illallah Nuh Rasulullah. Kalau zamannya Nabi Musa, la ilaha illallah Musa Rasulullah. Zamannya Nabi Isa, la ilaha illallah Isa Rasulullah. Begitu. Jadi tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Isa ia utusan Allah, Musa ia utusan Allah, Ibrahim ia utusan Allah.
Begitu. Jadi Islam itu udah ada sejak Nabi Adam. Jangan kita punya asumsi pemikiran bahwa Islam itu ya hanya ada waktu Nabi Muhammad. Tidak, semua ya menyebarkan agama Islam itu dari Nabi Adam. Cuma diperkuat dan disempurnakan pada zaman Nabi Muhammad. Sehingga pantas setelah Nabi Muhammad itu syariat Islam udah komplit sempurna semuanya. Yang dikatakan ya raditu billahi robba wa bil islami dina, ya, atau di dalam Al-Qur'an dibilang al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Tuh. Jadi pas Nabi Muhammad sempurna syariat Nabi Muhammad menyempurnakan syariat-syariat yang udah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Dari Nabi Adam, Nabi Musa sampai Nabi Allah Isa alaihis salam. Jadi ajarannya bertauhid, agamanya Islam. Islam itu artinya tunduk. Muslim artinya orang yang tunduk dan patuh pada aturan-aturan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita disuruh memeluk agama mereka, agama orang-orang kafir, wah bahaya, kita nggak akan bahagia. Ini yang dimaksud walan tuflihu idzan abada. Nah, makanya Allah berfirman wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Wa kadzalika, dan demikian itu juga kama ba'asnahum, sebagaimana kami telah ya bangunkan mereka, bangkitkan mereka, aksarna ay atlakna, kami telah perlihatkan. Jadi aksarna maknanya atlakna, kami perlihatkan, alaihim atas mereka, artinya apa? Qaumahum, kaumnya, wal mukminin, dan juga orang-orang mukmin. Jadi kami perlihatkan buat mereka dan juga buat orang-orang mukmin, liya'lamu, agar mereka mengetahui, ai qaumahum, kaum mereka, anna wa'dallahi bil ba'si hakun, sesungguhnya janji Allah terkait tentang adanya hari dibangkitkan itu benar. Nah, jadi ketika Ashabul Kahfi ditidurkan dalam waktu yang cukup lama, kemudian dibangunkan kembali, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah itu mampu nanti ya membangkitkan manusia yang sudah mati, yang udah 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, lebih dari itu, dibangkitkan kembali, hidup kembali. Sebagaimana Allah udah membangunkan Ashabul Kahfi yang tidur sampai 309 tahun. Tuh, dibangunkan lagi. Sama aja. Ini menandakan dan memberikan isyarat bahwa Allah pun mampu akan membangkitkan dan menghidupkan kembali manusia yang sudah mati, yang sudah lama. Ada yang ratusan ribuan tahun. Ya, itu mudah bagi Allah. Karena itu buktinya Allah bisa ya membuat Ashabul Kahfi tidur dalam waktu ratusan tahun. Kita biasa tidur kan, yang saya bilang pada minggu-minggu yang lalu, paling lama banget 8 jam orang tidur. Betul nggak? Betul. Udah 8 jam pasti bangun kita. Walaupun gak ada yang bangunin, kita bangun sendiri nggak? Bangun sendiri. Udah kelamaan 8 jam. Nah begitu, paling lama banget. Kita 8 jam udah, 5 jam juga ada, 4 jam. Ya apalagi kita sebagai orang Islam kalau malam tidur, nggak ada yang lama. Tidur jam 11. Jam 4 udah bangun belum? Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Cuma 5 jam. Ya 5 jam kita malam hari. Ada yang tidur jam 10, jam 3 udah bangun. Ya kalau ditidur malaman dikit jam 12, jam 4 udah bangun. Pasti orang Islam rata-rata jam 4 udah bangun. Betul nggak? Iya, walaupun Ustaz saya semalam tidur jam 2, jam 4 bangun nggak? Bangun. Sholat subuh, habis sholat subuh tidur lagi mungkin. Iya, tapi tetap tidak bangun. Iya, dibangun jam 4, jam setengah 5 dibangun, disolat. Habis sholat mungkin masih capek, masih letih, ditidur kembali. Tapi udah bangun. Jadi artinya nggak ada yang lama tidur. Kalau 300 tahun tidur nggak bangun-bangun, itu kan kekuasaan Allah.
Nah, kemudian baru dibangunkan. Ini menandakan bahwa Allah pun mampu dan berkuasa nanti membangkitkan manusia yang sudah mati. Ya, walaupun udah ratusan bahkan ribuan tahun. Itu pelajaran yang kita bisa dapatkan begitu. Nah, ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika a'tsarna 'alaihim. Tuh, liya'lamu, agar mereka mengetahui ya apa? Anna wa'dallahi haqqun, janji Allah itu hak benar. Apa janji Allah diantaranya? Yaitu adanya yaumul ba'si, di mana nanti ada ya manusia itu mengalami dibangkitkan dari kuburnya. Ada yang udah meninggal 1000 tahun, ada yang meninggal 5000 tahun, ada yang baru meninggal 100 tahun, ternyata dibangkitkan lagi, yaitu pada yaumul ba'si menjelang hari kiamat nanti. Bitoriki annal qadiro ala inamatihim, dengan jalan bahwasanya Allah mampu berkuasa atas menidurkan mereka ya al-muddata tawilah, dalam waktu yang cukup panjang, dalam waktu yang cukup lama, wa ibqa'ahum, dan menetapkan mereka ala halim, atas kondisi mereka, bila ghidain, tanpa makan. Kira-kira orang tidur 300 tahun lebih, ya makan gak dalam tidurnya? Kagak, berarti kagak makan tuh Pak. Allah mampu tuh. Jadi Ashabul Kahfi tidur sampai 300 tahun nggak makan, nggak minum. Makanya bangun lapar nggak? Yuk lapar 300 tahun. Ya kita aja bangun tidur baru tidur 5 jam, bangun tidur kayaknya lapar. Tuh ada yang langsung minum kan haus. Ya makanya dianjurkan kita bangun tidur sunnah juga minum ya, minum air bening lah, air putih, air hangat. Tuh kan haus kita. Nah seperti itu. Ada lagi yang bangun tidur langsung merokok, ada? Iya ada. Ada yang bilang, Ustaz, saya kalau bangun tidur kalau belum merokok masih pahit nih. Ya sempet-sempetnya tuh bangun tidur, ya buka pintu santai di depan ngerokok dulu 5 menit 10 menit baru ke kamar mandi. Ada yang begitu. Ya di sini ada nggak yang begitu? Ya bangun tidur langsung ngerokok. Nah itu begitu. Tapi ada juga yang langsung minum bersih-bersih. Tuh karena 5 jam kita terasa haus, terasa lapar. Nah ini kalau 300 tahun bagaimana? Ya nggak makan, nggak minum. Makanya pantas pas banget dia bangun, ya dia nyari ya makanan yang halal. Nah seperti itu. Karena memang Allah berikan kekuasaan, dia tidur tanpa makan, ghiza, tanpa ada ya makanan dan minuman. Itu qadirun. Hal itu menunjukkan Allah pun mampu ala ihya'il mauta, untuk menghidupkan hamba-hambanya, manusia makhluknya yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau ada orang yang udah mati dihidupkan lagi sama Allah, itu gampang sama Allah. Iya, gampang gak sama Allah? Gampang. Jangan kita pikirin, masa sih Ustaz orang udah mati hidup lagi gitu. Itu ihya'il mauta, itu qadir, Allah mampu. Tuh, jadi Allah mampu untuk menghidupkan manusia yang sudah meninggal dunia. Nah setelah itu nanti mereka akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada yang namanya nanti apa? Yaitu mereka akan dihisab. Dihisab itu artinya ya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, selama ini dia melakukan apa saja di dunia, ya, amal ibadah, apakah yang lain-lainnya dilakukan, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalnya itu kebaikan maka akan dibalas dengan kebaikan. Kalau amalnya itu tidak baik maka balasannya pun itu tidak baik. Nah itu yang kita sering baca, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tuh, ini Al-Qur'an sering kita baca ayatnya ini. Masya Allah. Kita kalau bacain ayat wa may ya'mal mithqala
dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini kita takut melakukan kejahatan, dosa, maksiat. Sedikit pun dosa maksiat nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau kita melakukan kebaikan jangan kita rendahkan, walaupun sedikit kecil, tapi kalau itu kebaikan nanti kita akan memperoleh hasilnya. Tetap ada hasilnya Bapak Saudara. Tuh, makanya kita jangan sampai menghinakan, merendahkan. Amal ini mah kecil banget pahalanya. Jangan. Yang kecil pun nanti dapat ganjaran pahala dan itu punya nilai tersendiri. Tuh, makanya kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan. Yang kita bisa kerjakan. Walaupun dianggap sepele. Contoh, kita keluar dari rumah kita, kebetulan ada di jalan sesuatu yang mengganggu. Kalau ada orang lewat nih, ini terganggu nih. Ya, apa ada paku atau ada apa aja, kita ya lempar tuh ke tempat yang lain. Kita amankan tuh gangguan-gangguan tersebut, jangan sampai mengganggu orang yang lewat di situ. Itu udah dapat pahala gede. Gitu. Makanya ada orang dapat rahmat dan kasih sayang Allah gara-gara itu tuh. Pohon tumbang di jalan gitu. Ya Allah, ini bisa mengganggu orang lain. Dia langsung ya amankan tuh pohonnya, ditebang, ya dibersihkan ranting-rantingnya. Itu gara-gara begitu ternyata Allah dah kasih rahmat dan kasih sayang. Allah masukkan ke dalam surga. Tuh begitu. Jadi banyak Pak amal-amal yang kelihatannya sepele tapi punya nilai yang sangat besar. Itu yang dikatakan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Kemudian Allah jelaskan lagi, dan sesungguhnya hari kiamat itu tidak ada ragu-ragu, la syakka. Jadi yang namanya sa'ah, hari kiamat nggak usah diragukan. Yakin yaumul ba'si ada, yakin tuh. Ya, yaumul kiamat juga yakin ada nanti. Ya, cuma kita nggak tahu kapan waktunya, tahun berapa, itu kita nggak tahu. Tapi yang jelas as-sa'ah la raiba fi. Ya, hari kiamat tidak perlu diragukan lagi. Jadi satu saat nanti akan datang yang namanya hari kiamat. Fiha, di dalamnya, ya itu id. Jadi id maknanya ma'mulun li asarna. Jadi id ini jadi ma'mul. Ya amilnya asarna. Ya tanazauna. Jadi di hari itu katanya ya id tatkala ya tanazauna, mereka berselisih. Artinya mereka berselisih. Siapa mereka itu? Ail mu'minun wal kufar. Antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir nanti berselisih paham. Bainahum, di antara mereka, amrom akan urusan mereka, amrul fityah, terkait tentang ya urusan tu pemuda. Jadi antara orang-orang yang beriman, orang-orang kafir tahu terkait tentang pemuda, tetapi mereka berselisih paham berapa jumlahnya. Tuh begitu. Fil bina'i, terkait tentang yaitu bangunan haulahum yang ada di sekitar mereka. Faqalu, maka mereka ail kuffar, orang-orang kafir berkata, ubnu alaihim, buatkanlah bangunan atas mereka, ai haulahum, di sekitar mereka, bunyanan, satu bangunan, yasturuhum, yang bisa menutupi mereka. Tuh kata orang-orang kafir, bangunkan aja satu bangunan di situ, di sekitar ya pemuda ashabul kahfi. Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka lebih tahu terkait tentang mereka. Qala alladzina ghalabu, berkata orang-orang yang ghalabu, menguasai, yang mengalahkan, menguasai, ala amrim, atas urusan mereka, yaitu amril fitnah, urusan daripada pemuda-pemuda ashabul kahfi. Siapa yang dimaksud qala alladzina ghalabu? Wa humul mu'minun, mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Kata orang beriman, lanattakhizanna alaihim masjida. Tuh kata orang-orang yang beriman, sungguh kami akan menjadikan ya alaihim, di sekitar mereka ashabul kahfi, masjidah, satu tempat untuk ibadah.
Masjid itu kan tempat sholat, tempat sujud, artinya tempat ibadah. Ini kalau bisa nih di sekitar ya bangunan kita buat ya di sekitar Ashabul Kahfi, di mulut guanya, pokoknya sekitar itu kita buatkan masjid supaya nanti orang bisa ibadah di situ. Itu kata orang-orang yang beriman. Kalau orang kafir udah buat aja bangunan begitu. Tapi kalau orang yang beriman bukan sekedar bangunan, tapi itu masjidan, satu masjid, supaya nanti orang bisa sholat di situ, bisa ibadah di situ. Yusalli fihi, sholat siapa orang-orang muslim fihi di masjid tersebut. Wa fa'ala dzalika, dan ia mengerjakan itu ala babil kahfi, yaitu di pintu guanya. Jadi dibuatlah bangunan masjid di pintu gua tersebut. Sayakuluna, mereka berkata, ail mutanazi'una, mereka orang-orang yang berselisih paham antara orang kafir dan orang muslim, fi adadil fityati, terkait jumlah pemuda, fi zamanin nabi, di zaman nabi, ai bi qauli ba'dihim, dengan ucapan mereka. Hum, ada yang mereka punya pendapat begini. Jadi di antara mereka yang punya pendapat Ashabul Kahfi itu ada berapa? Salah satun, ada 3. Jadi ada 3 pemuda. Rabi'uhum, yang keempatnya, kulluhum, itu kalbuhum, itu anjingnya. Jadi orangnya ada berapa? 3 ditambah sama anjingnya, berarti berapa? 4. Nah, itu ada yang punya pendapat begitu. Ashabul Kahfi jumlahnya berapa? 3. Kemudian ditambah sama anjingnya 4. Wa yaquluna, dan mereka juga ada yang bilang, aibadun, sebagian mereka, khamsatun, oh Ashabul Kahfi jumlahnya ada 5. Sadisuhum kalbuhum, yang ke-6 siapa? Anjingnya. Yang ke-6 anjingnya. Jadi jumlahnya ada 5. Kemudian tambah 1 sama anjingnya 7. Wal qaulani li Nasr Najran. Ini 2 pendapat ini pendapatnya orang-orang Nasrani Najran. Jadi orang Nasrani Najran punya pendapat bahwa Ashabul Kahfi jumlahnya ada 3 dan 4. Yang 3 ditambah anjingnya jadi 4, yang 4 ditambah anjingnya jadi 5. Ada yang bilang lagi 5 ditambah anjingnya jadi 6. Rajman bil ghaib, itu perkiraan aja. Rajman itu artinya zonnan, itu sangkaan, asumsi, bil ghaibi bil ghaibah, karena memang hal yang gaib kan ya ceritanya udah lama, sehingga mereka punya pendapat ada ya 6 pemuda plus anjingnya 1, jadi 7. Tapi orang yang beriman lain-lain dan pendapatnya ya, begitu. Jadi ini pendapatnya orang-orang Nasrani Najran. Wa huwa rajulun ilal qaulaini ma'an. Wa nasbu alal maqulillah, nasabnya itu atas maqullah, ai lidzannihim ya dzalika, karena sangkaan mereka terhadap itu. Wa yaquluna, dan mereka orang-orang yang beriman berkata, itu ail mukminun. Jadi orang-orang yang beriman punya pendapat sab'atun, jadi semuanya itu pemuda yang bersembunyi di gua. Ada berapa? 7. Sam'ah itu artinya berapa? 7. Nah ini yang kita pakai, 7 pemuda Ashabul Kahfi. Nah kemudian minhum kalbuhum, di antara mereka itu ada anjingnya. Jadi al jumlatu, jumlah minal mubtada'i wa khabaruhu sifatun sam'ah bi ziyadatil wawi, ditambahkan pakai wawu. Jadi itu menurut orang-orang yang beriman jumlahnya ada berapa? Ada 7. Kemudian wasaminhum kalbuhum, yang ke-8-nya anjingnya. Jadi 7 Ashabul Kahfinya, kalau ditambahin sama anjingnya ada berapa? Ada 8. Dan ini yang kita sepakati ya. Jadi ada 7 semuanya ya. Nah, jadi kalau tambah anjingnya jadi 8. Nah, semuanya begitu.
Jadi ada perbedaan pendapat, ada yang bilang 3 plus anjingnya 4, ada yang bilang 4 plus anjingnya 5, ada yang bilang 5 plus anjingnya 6, ada yang bilang 6 plus anjingnya berapa? 7. Tapi orang-orang beriman sab'ah. Ya, jumlahnya ada 7. Nah, yang ke-8-nya siapa? Anjingnya. Jadi ya kalau ditambahin nama anjing, jadi semuanya ada 8. Ini yang dikatakan wa yaquluna sam'atu wa saminuhum kalbuhum. Wakila dikatakan lagi takkidun. Ini takkid wa dilalatun ala lusuki sifati, dan menunjukkan atas nempelnya sifat bil mausufi dengan mausuf. Wa wasful awwalaini, dan disifatkan 2 yang pertama bil rajmi dengan kata-kata rajam, duna salisi tidak yang ketiga. Ini dalilun, sebagai dalil ala annahu, bahwasanya itu mardiyun, diridhoi, wa sahihun, dan itu sahih. Nah, nanti baru kul rabbi a'lamu biiddatihim. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.